Tugas kita di tengah keragaman dan perbedaan, kita membangun semangat kerukunan. Karena kita yang berbeda, kalau tercerai-berai itu menjadi sampah. Tapi kalau bersama-sama, kita jadi alat pembersih sampah seperti sapu lidi. Tuhan bisa saja memaksamu taat, sebagaimana Dia memaksa kita makan dengan rasa lapar. Tapi kenapa Dia tak lakukan itu dalam hal iman dan takwa? Karena Allah ingin iman dan takwa yang tulus. Bahkan lebih baik hati yang merendah karena malu akan maksiat daripada hati yang meninggi karena sombong akan ibadah. Kebencian itu hanya diperbolehkan kepada sesuatu yang buruk, bukan kepada seseorang yang buruk. Hidup itu memang ada kalanya susah dan ada kalanya senang. Nikmati saja prosesnya, pungut hikmahnya. Kalau kau berpuasa dan hendak marah, maka katakan pada dirimu bahwa sesungguhnya kamu sedang berpuasa agar reda amarahmu. Maka aneh kalau puasa jadi alasan marah-marah, karena itulah yang membedakan laparnya orang berpuasa dan lapar karena telat makan. Gak apa tertatih-tatih ibadahnya, yang penting niat untuk terus belajar dan lebih baik, sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Pegang kuat-kuat komitmen untuk tak pernah mencuri hak orang lain dan menyakiti orang lain. Ibadah termulia adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang lain. Yang dibagikan itu harta yang kamu cintai, karena kamu berinfak. Jangan yang sudah mau dibuang, karena bukan buang sampah, agar ada cinta dalam berbagi. Sebab inti berbagi adalah cinta, bukan harta. Harta hanya mediumnya saja. Kalau nggak punya, senyum juga boleh. Yang penting pakai cinta. Di mana tempat mulia saat masjid ditutup sementara corona? Di rumah sakit, di sana Tuhan bersemayam, di hati tenaga medis yang bertaruh nyawa demi orang yang mungkin ia baru kenal. Kau memastikan setelah mendung akan hujan itu adalah dosa. Apalagi memastikan keburukan orang lain hanya dari penampilannya. Kejujuran kalau dilihat sebentar itu rugi, pahit. Tapi jika dilihat dalam waktu panjang, justru mendapatkan keuntungan. Musik yang haram itu suara sendok garpumu ketika makan, sedangkan tetanggamu kelaparan. Bisa jadi doa itu tak terkabul di waktu yang cepat, tapi Allah kabulkan di waktu yang tepat. Pria sederhana makan di restoran. Lalu ada pengemis datang ke mejanya. Ia malah membelikan makan dan ajak makan bareng. Pas mau dibayar di kasir, pemilik restoran menolak uang pria itu dan memberi nota bertuliskan, "Kami tak memiliki mesin penghitung yang mampu menghitung harga kemanusiaan." Keren. Hidup itu sudah tentu naik turun, maka nikmati saja prosesnya. Saat naik, rendah hatilah. Saat turun, tabah. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Saat muda mampu ibadah, tapi tak mau. Saat tua mau ibadah, tapi tak mampu. Pembenci memikirkan yang dibenci, maka hidupnya suram. Sementara pecinta memikirkan yang dicinta, maka hidupnya selalu cerah. Saat kita marah, kita dianjurkan untuk melakukan beberapa hal yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Salah satunya adalah berwudu. Ketika dunia mendorongmu sampai berlutut untuk menyerah, sebenarnya itu waktu yang tepat untuk berdoa. Memikirkan Tuhan begitu sulit, bahkan saat sujud kita masih kerap memikirkan kesuksesan. Salat itu bukan hanya dijalankan, tapi ditegakkan.
menegakkannya dengan khusyuk, dan belajar khusyuk dengan pelan saat sholat. Jika seseorang itu bukan saudaramu dalam agama, maka dia saudaramu dalam kemanusiaan. Tuhan tak di Ka'bah, tak pula di Vatikan atau di tembok ratapan. Tuhan itu di hatimu. Islam adalah berita gembira, bukan ketakutan, maka dakwah ia dengan kegembiraan pula, bukan teror. Akhlak yang paling utama justru harus kita tunjukkan sama orang yang gak baik sama kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. See ya!